warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman li nailil afwi wal ghufran. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ya Rabb Ramadana wa munzilal Qur'ani fihi nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka fasalli wa sallim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man yuwalih wa farrij anna wa anil ummati kulla hammin wa ghammin wa karbin nahnu fi wa ballighna min kulli khairin fawqa ma nartaji waj'alna mimman ta'fu anhu wa tu'afi wa tarda anhu wa turdi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama berkumpul dan bertatap muka dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya kita mempelajari ilmu agama Allah, yang alhamdulillah pagi ini rutinitas kita adalah membaca kitab tafsir Yasin dan juga fikih puasa. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan di hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tafsir surat Yasin ayat ke-47. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir tentang perintah untuk berinfak atau mengeluarkan harta mereka, yang mana harta tersebut adalah tentu milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya semua harta ataupun rezeki yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, anfiqu, infakkanlah kalian semua, mimma razaqakumullah, atas apa yang Allah rizkikan kepada kamu. Qala alladzina kafaru lilladzina amanu, maka berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, anud'imu man law yasha Allahu at'amah. Cara bahasa gampangane, masa sih saya disuruh ngasih makan, ngasih rezeki, ngasih duit, ngasih harta kepada orang yang sudah dijamin rezekinya sama Allah. Mereka miskin, yang jadikan miskin kan Allah.
Mereka nggak punya uang, yang nggak ngasih uang Allah. Mereka nggak punya harta, Allah yang bikin seperti itu. Ya, kalau saya ngasih sama mereka, saya sodako sama mereka, saya infak sama mereka, berarti saya nantang Allah. Nah ini jawabannya orang kafir, bakhil maning. Ya. Atau mungkin bukan orang kafir saja hadirin. Kadang orang-orang mukmin pun, orang-orang Islam pun kadang ketika diperintahkan untuk sodako 1000 dalil diucapkan supaya nggak jadi sodako. Ya. Kemudian setelah mengucapkan itu, orang kafir mengucapkan demikian, artinya masa saya suruh ngasih mereka sedangkan Allah pun tidak memberikan rezeki kepada mereka. Apa jawabannya? Mereka ngomong sama orang yang beriman, in antum illa fi dhalalim mubin. Ya, in antum, tidak lain kalian, illa kecuali fi dhalalin mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Ayyaqulul ghafaru lil mu'minina ma antum illa fi khata'in fi ittiba'ikum Muhammadan alaihi salatu wassalam wa tarki ma nahnu fihi. Berkata orang-orang kafir kepada orang mukmin, kamu itu tidaklah kamu itu melainkan salah fi ittiba'ikum Muhammadan, kamu dalam mengikuti Nabi Muhammad salah, kata orang kafir nih. Kon gak salah, kon belum dibodohi karo Muhammad. Oh, Allah sudah nakdirkan mereka miskin kok kita suruh ngasih mereka. Kon sesat, kamu salah ini. Dan kamu meninggalkan agama kami, nyembah berhala, kon luwih salah maning, kata mereka orang kafir. Al-asah in antum illa fi dhalalin mubin, khitabun min tarafillahi ta'ala lil kuffar. Ada yang ngomong lagi hadirin, al-asah, yang pendapat yang paling benar, yang paling sahih, ini kalimat in antum illa fi dhalalin mubin. Ini jawaban Allah atas orang kafir. Orang kafir kan ngomong, Pak Marno dimatiin Pak. Ya. Orang kafir kan ngomong bahwa ngapain saya ngasih rezeki wong dia sudah ditakdirkan miskin sama Allah. Ya. Makanya Allah jawab, in antum illa fi dhalalin, tidak lain kalian ini semua dalam keadaan sesat yang nyata. Ya, ka'annahu yaqulullahu ta'ala ayyuhal ghaffar in antum illa fi dhalalin mubin. Seakan-akan Allah bersabda kepada orang kafir, wahai orang-orang kafir, tidak lain kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Ay bayyinin wa taquluna kalaman hatta la tu'tu sadaqata lil masakin wa ta'tunal hujjah. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya kon ngomong, kamu menjawab seperti itu ketika diperintah sedekah, ketika diperintah untuk iman sama Allah, diperintah sedekah, diperintah infak, kon jawabannya kayak kamu jawabannya seperti itu dengan mendatangkan hujah semacam itu, kamu itu sesat yang nyata, enggak benar omongan kamu. Amma alimtum annama yatlubuna minkum fid dhahir laisa talaban fil haqiqah. Fil haqiqah minkum bal yatlubuna minni. Li'anna al-mal alladhi kana fi aydikum huwa mali wa antum 'abidun wal 'abdu wa ma yamlikuhu li maulah. Kata tafsir ini mengatakan, ya, dalam tafsir dikatakan, tidakkah kamu tahu sesungguhnya apa yang mereka itu, ini seakan-akan Allah berfirman, ya, tidaklah kamu tahu sesungguhnya apa-apa yang mereka minta dari kamu itu, memang secara zahir dia minta harta sama kamu, dia minta makan sama kamu karena mereka miskin. Bal yatlubuna minni, ya, tapi hakikatnya mereka itu minta sama saya, sama aku Allah. Ya. Mintanya sama orang kafir, cuman hakikatnya mereka minta sama li'annal mal alladzi kana fi aidikum huwa mali, kata Allah. Sebab hakikatnya harta yang ada pada diri kami itu hartaku, kata Allah. Hartaku. Wa antum abidun wal abdu ma yamlikuhu limaulah. Kamu ini hamba, kamu ini budak, kata Allah. Kita semua ini budak hadirin.
Kamu itu hamba. Uang yang ada pada kamu nggak bisa kamu miliki karena kamu budak. Budaknya kamunya sendiri milik saya, apalagi harta kamu nggak bisa kamu miliki. Sekalipun ada orang minta, ada orang kelaparan kemudian minta sama kita, minta harta, itu hakikatnya mereka minta sama Allah, bukan minta sama manusia. Paham ya? Jadi kalau ada orang minta harus dibombong-bombongi. Kalau kita masih ada keberatan dalam hati kita, bombong. Ini harta titipan Allah. Ini hartanya Allah. Ini orang minta bagian hartanya Allah. Saya cuma dikasih amanat, dikasih titipan, kasihkan. Bombong dadi awake. Paham ya? Falamma qala al-mu'minuna lil kuffari lima la tu'minu billah wa la tu'tuna shadaqa lil fuqara wal masakin. Fa kaifa yasiru halukum yawmal qiyamah? Fa bi ayyi jawabin takhlusuna min umuril akhirati wal 'adzab? Faqala al-kufaru fi jawabil mu'minin. Kemudian ketika berkata orang-orang mukmin kepada orang-orang kafir, kenapa kamu nggak mau beriman? Kenapa kamu nggak mau mengeluarkan sedekah, tidak mau mengeluarkan infak? Lalu bagaimana keadaan kamu nanti besok di hari kiamat? Lalu bagaimana keadaan kamu nanti di kuburan? Lalu bagaimana kamu di akhirat bisa menyelamatkan diri? Iman nggak mau, infak nggak mau. Apa yang akan menyelamatkan kamu? Ini orang-orang mukmin ngomong. Apa yang akan menyelamatkan kamu? Besok di akhirat dari azab siapa yang akan menyelamatkan kamu? Faqala al-kufaru fi jawabil mu'minin. Kemudian orang-orang kafir ngomong sama orang-orang yang mukmin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaqulun, mereka orang kafir berkata, mata, kapan? Hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kamu janji ada akhirat, kamu janji ada azab kubur, kamu janji ada nikmat, ada azab, ada akhirat. Kapan terjadinya? Coba saya mau lihat kapan terjadinya. Kalau kamu orang benar, kalau kamu menyampaikan itu benar, kalau kamu ajaran Muhammad itu benar, saya mau tanya kapan terjadinya? Kiamat ini hadirin tidak bisa diprediksi oleh kita, tapi pasti akan terjadi. Nggak usah kita memikirkan kapan terjadinya kiamat, nggak usah. Tapi yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah persiapan untuk kiamat. Allah kasih tahu kiamat nggak bisa diprediksi sama kita, dan sewaktu-waktu bisa terjadi. Makanya harusnya persiapan itu dari sekarang. Jangan sampai sudah terjadi kita belum ada persiapan apa-apa. Sebab hadirin nanti dijelaskan dalam tafsir ini ya, bahwa kiamat itu terjadi ketika manusia sedang dalam keadaan lalai. Bahkan Rasulullah menjelaskan ketika ada dua orang yang jual beli pakaian. Ini pakaian lagi dilempit belum sempat dibungkus, diberikan sama orang yang beli, terjadi kiamat. Ada orang makan nih, lagi makan dulu ngeplok, kiamat. Ada orang mau minum, kiamat. Jadi mereka nggak sadar, sampai mereka tidak sempat berwasiat, tidak sempat kembali ke keluarganya, tidak sempat ngomong sama keluarganya, sudah hancur, sudah mati mereka. Nah, ini keadaan hari nanti akan dijelaskan. Ai fi ma qultum min umuril akhirah wal adzab. Mana yang kamu katakan katanya ada akhirat, ada azab? Mana coba saya mau tahu kapan? Faqala Allah Ta'ala mujiban lahum min tarafil mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tidaklah mereka menunggu, tidaklah mereka menunggu illa melainkan sayhatan wahidatan, melainkan hanya dengan satu teriakan, satu tiupan.
ta'khuduhum, yang akan membinasakan mereka, wahum yakhisimun, sedangkan mereka sedang cekcok, mereka sedang adu mulut, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-murad minas sayhati, yang dimaksud dengan teriakan hanya teriakan satu ini, yaitu an-nafkhatul ula, tiupan trompet yang pertama. Tiupan trompet yang pertama orang langsung mati. Jadi yang dimaksud dengan ma yang duruna illa sayhatan wahidah, teriakan satu kali, teriakan hanya teriakan satu kali saja, mereka akan binasa. Itu adalah tiupan trompet. Siapa yang nabuh trompet? Namanya apa? Israfil. Yang nabuh trompet namanya malaikat Israfil. Zaman Nabi Muhammad, Rasul pernah mengatakan malaikat Israfil itu sudah ngemut trompetnya di mulutnya. Istimut. Bahasa dimut, bahasa Indonesianya apa? Sudah dikulum. Tabuhannya trompet sudah ada di mulutnya. Tinggal ditet, tinggal nunggu perintah Allah. Mau nih sudah habis. Ay yahtasimuna fi umuri dunya minal bai' wa syira' wa yatakallamuna fil aswaq wal majalis. Wa hum yakhisimun, kiamat atau tiupan pertama ini atau satu kali tiupan mereka binasa ini terjadi ketika mereka sedang jual beli. Mereka sedang berbicara, lagi majlas, lagi doim, mungkin lagi pada santai, tahu-taunya datang kiamat. Tahu-taunya apa? Datang kiamat. Wa qara'a Hamzah bisukunil kha wa takhfifis shad. Ada yang baca bukan yakhsimun tapi yakhsimuna. Ya, artinya apa? Mereka kiamat atau tiupan itu datang, keadaan mereka sedang saling mengalahkan satu sama yang lain, sedang bersaing. Wa qara'a al-akharun bitasydidis shad ayahtasimuna. Ya, ada yang membaca yakhsimun seperti kita baca ini. Maksudnya adalah yahtasimun, mereka sedang padu, mereka sedang tukaran. Wa ruwiya anna Nabiyya alaihi salatu wasalam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taqumunna sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma yatabaya'anihi fala yadwiyanihi bal yamutuna fuj'ah. Kiamat pasti terjadi, kata Rasulullah. Wa qad nashara rajulan, bahkan ada orang yang dua orang sedang jual beli baju, jual. Ya, nyong tuku kiye klambine belum sempat dilempit, belum sempat dibungkus, kiamat datang. Belum sempat dibungkus, kiamat datang. Wala taqumanna sa'ah wa rajul qad rafa'a aklatahu ila fihi. Ya. Fala yad'amuha. Kiamat terjadi itu ada orang lagi makan enak-enak nang warteg ngono, belum ngeplok ini, udah kiamat. Ya. Ingat kejadiannya. Ini bukan kiamat sih sebenarnya, bukan kiamat, azab Allah yang diberikan kepada apa itu yang terkenal, apa itu yang di daerah mana, yang Pompai daerah mana, Pak? Ya? Yang ada peninggalannya Yunani ya, itu mereka nggak sempat, lagi maksiat, lagi duduk, lagi ini, lagi itu, keadaannya seperti itu. Ya, artinya apa? Berarti tanpa ada aba-aba, tanpa ada orang, maaf, ini mudah-mudahan nggak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di negara kita. Gempa bumi hadirin masih ada aba-abanya, masih ada goyang-goyang dulu, baru hancur gitu. Ada aba-aba dulu baru tsunami. Ini nggak ada aba-aba. Jadi langsung sayhatan wahidah, sudah mati seketika. Bisa dibayangkan ya? Tapi aja terlalu jero bayangannya, angel. Jadi nggak ada apa, tahapan, ada permulaannya, mukodimahnya itu nggak ada. Langsung gitu. Ada lagi yang sedang nimbang, kata Rasulullah. Ini timbangannya lagi ditimbang. Ini timbangannya belum turun sudah kiamat.
Artinya mereka itu nggak dikasih aba-aba, tahu-taunya mati sudah. Tahu-taunya ada trompet mati. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala yastati'una. Allah jelaskan mereka tidak sempat, mereka tidak mampu tausiatan, nggak bisa ngasih wasiat. Ya, wala ila ahlihim yarji'un. Mereka nggak bisa kembali lagi ke keluarganya. Orang kalau ada kejadian hadirin, ya, kita misalkan kejadian di mana gitu ya, kita sedang keluar, ada kejadian, ada hujan besar, trilap angin dan sebagainya, mesti kemutan sindang rumah. Waduh, saya pengen cepat-cepat pulang. Ya. Atau mungkin ada lindu, ada gempa. Wah, kita punya keluarga di luar kota, wah mesti keron ya, keron. Saya pengen kembali lagi sama keluarga. Ini nggak sempat kembali ke keluarga, ya, nggak sempat ngasih wasiat, nggak sempat ngomong. Ya, kita ya lah kayak nang TV gitu, nang sinetron biasanya kalau mau mati kan ada omong-omongan di situ ya. Ini nggak sempat, nggak ada wasiat, nggak bisa kembali lagi, tahu-taunya mereka mati. Ayang qalibuna yakni idza qamatil qiyamatu la yaqdiruna ala syai'in minal isa warruju' wa la yamlikuna syai'a. Ya, mereka nggak sempat menulis wasiat, nggak mampu untuk melakukan apapun, nggak bisa kembali. Wala yamlikuna syai'an, nggak punya apa-apa, nggak bisa memiliki apa-apa hadirin. Wis sudah mati semua. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yangsilun. Ya, setelah itu hadirin maka ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala yang kedua. Tadinya mati semuanya, sangkakala yang kedua fa idzahum minal ajdas, dan keadaan mereka ini atau seketika itu mereka minal ajdas dari kuburannya ila rabbihim kepada Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala yang silun. Ya, mereka itu langsung menghadap, ya, menghadap menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhrujuna minal kubur ahya'an. Artinya mereka keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Dalam keadaan apa? Hidup. Bukan kayak mayat hidup, enggak. Dalam keadaan hidup, jasad dan ruhnya. Wa qila lil walad naslu fulanin. Ya, kenapa dikatakan yang silun? Ketika dikatakan lil walad bagi anak ini naslu fulan, ya. Yaitu nasalnya fulan, keturunannya fulan, ay kharaja min salbih, artinya keluar dari tulang rusuknya. Artinya apa? Mereka itu kepada Allah, mereka keluar dari kuburan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima pertanggungjawabannya dengan apa yang dilakukan waktu di dunia. Wa ikhtalafal mufassiruna fi adadi nafhi sur. Qala ba'duhum yunfakhu marratin, nafkhatul faza' wa nafkhatul su'iq wa nafkhatul qiyam. Ada yang mengatakan tiupan itu ada 3 tiupan. Yang pertama tiupan untuk nakut-nakuti, kemudian yang kedua tiupan membuat kelenger, buat jatuh, dan yang ketiga tiupan bangun dari alam kubur. Wa qala ba'dhum yunfakhu marratain, ada yang mengatakan 2 kali tiupannya. Nafkhun lisa'iqi, tiupan pertama untuk membuat pingsan, wa nafkhun lil qiyam, dan tiupan kedua ini untuk bangun dari kubur. Daliluhum hadithu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wasalam. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ma baina nafkhataini arba'una. Antara 2 tiupan ini 40, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Faqala syurrahu al-hadits lam yu'lam arba'una yauman aw sanatan. Kata hadis ini, kata pensyarah hadis, ulama-ulama pensyarah hadis tidak diketahui itu yang dimaksud 40 hari atau 40
tahun. Yang jelas antara tiupan yang pertama dan yang kedua itu ada jarak. Fadalilu man qala sur yunfakhu salasa marrat qauluhu ta'ala, ya, yang pakai dalil bahwa dalilnya orang yang mengatakan bahwa tiupan itu ada 3, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis suri fa faza'a man fis samawati wa man fil ardi, al-ayah. Dan hari di mana ditiup, yaitu trompet atau sangkakala, maka akan kaget atau terkejut apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya, kemudian dan fis sur, yaitu sangkakala, maka pingsan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian ditiup kembali dengan tiupan berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian mereka bangkit dari kuburnya dan juga mereka menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan hadirin, ya. Nabi Muhammad mengatakan malaikat ini sudah mengulum, sudah ngemut trompetnya, tinggal nunggu perintah tok tet, semuanya hancur. Semuanya hancur. Makanya ya, kita nggak ngerti nih keadaannya seperti apa nih malaikat Israfil. Ya, wis ngemutnya wis suwe bokat pegel, cuman pegel nggak mungkin ya. Orang istilah kesuwen kayak Gusti Allah perintah tak tabuh bae wis berat itu. Cuman nggak mungkin, malaikat tidak mungkin untuk maksiat. Malaikat ini pasti nurut atau pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qala alaihi salatu wasalam kaifa an'amu wa sahibu sur qad iltaqama sur wadi'an samahu wa janna jabhatahu yang guru mata yu'maru bin nafhi. Ya, bagaimana saya bisa menikmati hidup, kata Rasulullah. Bagaimana saya bisa enak-enakan di dunia, sedangkan malaikat itu sudah keadaannya sudah ngemut, sudah naruh sangkakala ini ada di mulutnya, nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sewaktu-waktu ada perintah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala enggak kayak kita. Perintahnya beda-beda. Surat pertama penanganan COVID-19 seperti ini. Ada perubahan lagi seperti ini. Ada perubahan enggak lain. Ya enggak berubah-ubah ini enggak. Oh seperti ini enggak, langsung pasti hadirin. Ya. Sebab Allah tahu apa yang akan terjadi. Memang yang membuat takdir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan rencana ini ternyata nggak berhasil, susul surat berikutnya seperti ini, nggak berhasil lagi, susul berikutnya seperti ini. Tadinya ada larangan untuk mudik nggak boleh, tapi pulang kampung boleh. Ya. Ada yang ngomong lagi mudik sama pulang kampung itu sama. Ya, harus ngomong maning nggak ya kue. Macam-macam sudah. Ini kalau aturannya manusia seperti itu bisa berubah. Kalau Allah enggak, perintah sekali enggak mungkin. Malaikat perintah tiup, ngetul aja. Enggak bisa seperti itu, Allah langsung. Kalau manusia mungkin ini kok enggak bisa. Keluar aturan lagi, boleh mudik. Yang tadinya kereta atau pesawat enggak boleh beroperasi sampai tanggal sekian, enggak bisa, berubah lagi. Ya, lain dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah siflana sur. Wahai Rasulullah, sifatkan, beritahu kami trompet itu, sangkakala itu seperti apa. Faqala alaihi salatu wassalam idza nufikha fis sur tazalzalatil ardu min haibatihi. Ketika ditiup itu sangkakala, maka bumi ini goncang, saking haibahnya, saking menakutkannya itu suara trompet. Bumi itu goncang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung itu kayak kapas.
buah kayak kapas jebul, buah berterbangan ya. Fatasiru kal hawa, maka terbang gunung ini. Ini bisa bayangkan, gunung ini terbang. Kalau kita ngelihat angin puting beliung saja, bahwa apa istilahnya, atap rumah terbang saja bisa, atap rumah yang berat bisa terbang. Ini bukan atap rumah hadirin, gunung mabur kayak kapas. Ya. Lihat Selamat, Gunung Selamat, Gunung Selamat. Nah, untung orang mangkat. Lihat Gunung Selamat itu gede seperti itu, kena angin terbang, gue bayangkan. Terbang di awang-awang. Oh, nanti lihat gendeng mabur besi wedi apa maning gunung ini. Wa taghlal biharu wa takunu bahron wahidan. Kemudian ketika trompet itu ditiup hadirin, ini air laut mendidih, umep. Wa ba'da dzalika takunu ma'an hamim. Kemudian menjadi air panas. Enak ngopi mbahmu. Emangnya panasnya panas buat ngopi. Kemudian wa ma'ul bihar yanfud ilal ard. Kemudian ini air laut yang sudah mendidih jadi air panas naik ke bumi, terobos ke bumi. Hatta lam yabqa ala wajhil ardi ma'un, sehingga di air ini karena air panas itu nggak ada air lagi. Mau gimana dapat air? Wong air lautnya sudah masuk ke bumi. Wala imra'atun murdi'atun illa zala waladuha an yadiha. Ya, kalau keadaan trompet itu ditiup, wanita yang sedang nyusui anaknya saking takutnya dilempar anaknya nggak sadar dan nggak ingat anaknya sudah. Nggak ingat anaknya. Wala imra'atun hamilun illa wada'at hamlaha min khaufi dzalikal yaum. Maka ketika ditiup itu trompet, kata Rasulullah, maka wanita yang hamil lahir dadak babaran. Saking takutnya babaran dia. Lahirkan dadak. Wan nasu takunu sukara, dan manusia kayak orang mabok. Min haibatihi, saking takutnya keadaan di hari itu. Wal atfalu takunu syayyiba, anak-anak kecil ya, apa rambutnya putih saking takutnya. Ingat ya cerita saya kemarin ya? Ya, namanya anak kecil itu bisa berubah. Ada dalam Al-Quran ini dalilnya, anak kecil menjadi putih rambutnya. Memang hadirin, ya, ada dokter yang ngomong kalau orang itu banyak stres kan berarti takut ya, takut miskin, takut gagal, takut bisnisnya nggak jalan, takut sama atasan, takut ini rambutnya itu cepat putih, rambutnya cepat putih. Ada itu dulu artis apa itu mau dihukum gantung, ada orang mau dihukum gantung di Eropa, tadinya rambutnya hitam, pas malam hari sebelum digantung itu rambutnya berubah menjadi putih, ya karena ketakutan. Nah, ada lagi cerita dulu ada orang naik pesawat, masih muda, pesawatnya jatuh hadirin. Ya, pesawatnya jatuh. Yang selamat cuman orang itu satu saja yang selamat itu. Cuman yang heran selamat dia. Yang heran tadinya rambutnya hitam berubah menjadi putih. Nanti bayangkan keadaan di pesawat jatuh, takutnya seperti apa ini? Selamat, dia selamat, cuman rambutnya berubah menjadi putih. Artinya apa? Ketika kita merasakan ketakutan yang sangat, rambutnya putih. Pak Marno rambutnya putih, Pak Marno. Rambutnya putih. Bedinan. Tapi kita ireng maning ya, ayo. Ya, ini keadaannya seperti itu hadirin. Kullu makhluqin halikun illa hamalatal arsh wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail fa innahum la yamutun. Semua makhluk halikun binasa kecuali malaikat pemikul arsh, malaikat Jibril, Mikail, Israfil.
fa innahum la yamutun, mereka belum mati. Tsumma ya'murullahu ta'ala Israil ayyaghbida arwaha lihaula'i. Kemudian Israil diperintah dicabut semuanya itu malaikat hamalatul arsh, Jibril, Mikail, Israfil pun dicabut. Ya, ini jeruk makan jeruk ya. Malaikat nyabut malaikat liane, mati semuanya. Fayaqbidu arwahum, ya maka dicabut semua mereka. Ya, kemudian tinggal Israil si nyabut nyawa, matinya terakhir ya Israil. Matinya terakhir, matinya terakhir nih. Setelah itu diperintah Israil cabut nyawamu sendiri, cabut, mati semua. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yaji'ul khitab minallahi ta'ala falyamut hamalatul arsh fayamutuna biidnillahi ta'ala. Ya. Satu riwayat mengatakan ya, jadi perintahnya ini dari Allah langsung. Allah nggak pakai nyuruh lagi, perintah mati kamu semua. Dan mati malaikat pembawa arsh, fayamutuna biidnillahi ta'ala, matinya karena izin Allah. Fayabqal arsh mu'allaqan, kemudian arsy yang tadinya dipikul sama malaikat jadi gantung. Fil hawa, gantung di awang-awang. Tsumma yaji'ul khitab ilal Jibril, kemudian datang perintah ya untuk Jibril, Mikail, Israfil wa Israil, mutu fayamutun, maka matilah mereka semua. Biidnillahi ta'ala, atas izin. Fama baqiya 'alal ardi was samawati ahadun ghairullahi ta'ala, maka tidak ada tersisa satupun makhluk saat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersisa. Tidak ada makhluk satupun, enggak ada. Yang tersisa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fan, semuanya binasa, wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, yaitu Tuhanmu, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai keagungan dan mempunyai kemuliaan. Tsumma yaqulullahu ta'ala thalatha marrat, kemudian Allah berfirman 3 kali, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanal mulkul yaum. Ya. Untuk siapa hari ini kekuasaan? Kekuasaan siapa yang bisa seperti ini? Fala yujibu ahadun, enggak ada yang bisa jawab, enggak ada orang, enggak ada makhluk, enggak ada malaikat. Fayaqulullahu ta'ala mujiban li nafsi, Allah menjawab, lillah. Untuk siapa kekuasaan? Untuk siapa kerajaan? Untuk siapa kekuasaan ini? Lillah. Ya, milik siapa kekuasaan ini? Lillah, milik Allah Al-Wahidil Qahhar, Allah yang maha tunggal dan Allah yang maha memaksa. Ya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ana malikul muluk, saya, aku raja di raja. Ainal muluk wa ainal jabbarun wal mutakabbirun. Mana coba yang tadinya ngaku raja, ngaku penguasa? Mana yang mereka ini memaksa, ya, yang biasa memaksa rakyatnya? Mana mereka orang-orang sombong dengan kekuasaannya? Wa ainal ladzina ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi, dan mana orang yang makan dari rizkiku tapi menyembah selain aku? Fatabqad dunya khaliyah, dunya apa? Suwung, sepi. Ya. Miqdar arba'ina sanah, sekitar 40 tahun. Tsumma innallaha idza arada an yuhyal khalqa bahran tahtal arsy ma'uhu kamani rijal. Kemudian ketika Allah berkehendak akan menghidupkan kembali makhluk Allah hari kebangkitan ini setelah semuanya mati, maka Allah menciptakan lautan di bawah arsy. Lautan di bawah arsy. Ma'uhu kamani rijal. Airnya seperti air maninya laki-laki. Wasmu dzalikal bahri bahrul hayat.
kemudian dinamakan itu lautan yang di bawah arsy itu dinamakan bahrul haya, lautan kehidupan. Fayumtiru dzalikal bahru ala dunya, hujan di dunia itu dengan air laut itu yang airnya seperti arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut hujan mani. Wa ba'da dzalika tambutu ajzaduhum man fil ardi kanabatil baqilla fi rabi'. Kemudian turun hujan maka tumbuh jasad mereka. Tumbuh seperti rumput, seperti tanaman yang tumbuh, seperti sayur-sayuran tumbuh di musim semi. Faqala alaihi salatu wasalam, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu a'dha'il makhluqi takunu ramiman illa thalathu 'idham. Semua orang yang dikubur dalam kuburan hadirin semua hancur kecuali 3 tulang. Tulang pun akan hancur kecuali 3 tulang. Wa fatambutul ajzadu ala tilkal idham. Maka jasad ini akan tumbuh kembali dengan 3 tulang tersebut. Fa idza tammatil ajzadu bi idznillah taala yuhyillahu qabla kulli makhluqin Israfil. Maka setelah sempurna jasad ini terbentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebelum semua makhluk itu diwujudkan, maka Allah hidupkan dulu Israfil. Israfil pertama tekak, pertama dihidupkan lagi. Ya'muruhullahu ta'ala ayang fukha fisur nafhatal ba'thi. Kemudian diperintahkan untuk meniup sangkakala kembali, yaitu tiupan untuk membangkitkan. Fayang fukhu fisur fayaqulu inda dzalika ya ayyatuhal 'idhamun nakhirah wal juludul baliyah qumu lil hisab. Kemudian setelah ditiupkan ada suara, wahai tulang-tulang belulang yang busuk, wahai tulang belulang yang busuk dan kulit yang hancur atau kulit yang rusak, bangkitlah kalian semua untuk hisab. Fayarfa'una ru'usahum kal mustaiqidhi minan naum. Mereka bangun seperti orang bangun tidur. Fayaquluna ya wailana la ya. Maka mereka pun berkata sebagaimana dalam ayat selanjutnya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka intinya hadirin makhluk semua akan mati, ya, kemudian dihidupkan kembali. Maka ketika mereka hidup itu seperti orang yang bangun tidur. Kemudian mereka berkata, ya wailana, celaka kami, man ba'atsa min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ini lagi turun enak-enakan kok dibuka. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini loh yang kami janjikan, yang kami sampaikan sama kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh benar mereka para utusan, para nabi, para rasul sudah menyampaikan kepadamu. Ini sekarang janjinya ditunaikan. Ya, paham ya? Ini tafsir tentang ayat-ayat yang kita baca tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini harus jadi keyakinan kita hadirin, bahwa semua orang pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan akan merasakan yang namanya hari kebangkitan. Besok ketika di mahsyar hadirin dibangkitkan, ini dalam keadaan telanjang bulat. Oh bib isin noh bisa ndeleng. Ya. Ini pernah ditanyakan sama Sayyidatuna Aisyah, ya, malu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saat orang takut ini hadirin, orang kalau sudah takut ini nggak mikirin apa-apa. Contoh ya, panjenengan lagi adus nang kamar mandi, lagi adus ya, keadaannya udah bral, kemudian gempa bumi, melayu boleh, mikiri udah boleh, mikirin telanjang nggak mikirin telanjang. Dia asing penting melayu ningin urusan buri selamat orang selamat sudah.
Ya kan? Ini nggak mikirin malu hadirin. Orang ini semua sedang lagi kalau mungkin kalau gempa bumi hadirin, kalau gempa bumi mungkin nggak berlangsung lama. Lah ini keadaan kiamat ini menakutkan. Orang itu takut terus-terusan. Jadi nggak mikiri, udah tadi nggak ada pikiran seperti itu. Buat mikirin dirinya sendiri aja udah nggak sadar, apalagi mikiri orang lain nggak mungkin. Nah, makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, hidayah, ampunan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah selamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-mufattiru sadis, yang membatalkan puasa yang ke-6, wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawf. Yang membatalkan puasa yang ke-6, sampainya benda atau zat dari lubang yang terbuka sampai tembus ke dalam ilal jawf. Manfad maftuh ini hadirin, ya, yang dimaksud oleh ulama-ulama fikih, lubang yang tembus antara satu dengan yang lain. Seperti telinga, tembus telinga. Ya parane hidung, tembus ke mana? Tenggorokan atau ke kerongkongan, ini hidung. Telinga tembus ke sini. Ya. Makanya anak THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ya. Cuman ada satu ulama Syafi'iyah yang mengatakan telinga ini bukan manfat maftuh, bukan lubang yang tembus, dan ternyata terbukti secara kedokteran. Imam Ghazali ini mengatakan telinga ini bukan manfat maftuh. Zaman dulu belum ada alat yang bisa mendeteksi hadirin. Tapi Imam Ghazali dengan kecerdasannya beliau tahu bahwa telinga ini bukan termasuk. Ternyata benar, telinga ini nggak tembus ke sini hadirin. Justru mata yang tembus. Cuman kata ulama fikih, mata ini nggak termasuk manfaat maftuh, makanya pakai obat mata, pakai celak, ini tidak membatalkan puasa. Sekalipun rasanya sampai kerongkongan, ada obat mata yang pahit hadirin, ketika diteteskan ke mata, tenggorokan kita pahit rasanya. Ada nggak? Ada. Ini menunjukkan mata ini tembus sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Cuman sekalipun tembus, kata ulama Syafi'iyah, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, tapi guru-guru kami mengatakan hati-hati dalam bab ini antara mata dan telinga, karena ada perbedaan pendapat. Mending kita keluar dari khilaf, dari perbedaan, tinggalkan. Sekalipun Imam Ghazali mengatakan, oh ini tidak akan tembus, ya, dia jangan terus kita sengaja untuk memasukkan air ke telinga, jangan. Atau mungkin ada yang mengatakan mata ini tembus sampai kerongkongan, ya mending kita hindari, jangan pakai obat mata di siang hari. Sekalipun mungkin pendapat yang kuat ini adalah tidak batal. Qaulu wusulu ain, yang dimaksud dengan sampainya benda atau zat, kharaja bihi al-hawa, ya, maka terkecuali adalah hawa, udara. Fala yadur wusulu hawa ilal jauh, maka tidak mengapa udara itu masuk ke dalam jauh. Wakadzalika mujarradu ta'mi warih, begitu juga hanya rasa dan angin saja itu nggak batal. Ya. Ada orang masak sing enak, kebuli, ya, mambune aman, batal nggak? Nggak batal, cuman makruh. Ya salah, mambune bareng, nggak batal ya. Atau mungkin angin, ya, angin, bau angin, nggak batal, cuman makruh saja. Loh, kalau begitu beb, rokok kan anginnya dok. Oh nggak bisa, rokok ini ada zatnya hadirin, ada ainnya, asapnya ini. Buktinya apa? Buktinya kita coba kalau ngerokok filter itu aslinya warnanya putih, ketika dirokok jadi warnanya apa? Coklat atau kuning, berarti kan ada ainnya ini. Ya. Begitu juga orang yang rokok, kalau diperiksa paru-parunya, kalau tenggorokannya, keraknya itu banyak sekali. Itu ada ainnya, itu ada bendanya yang masuk.
Makanya rokok tetap batal. Ada orang yang ngaji nah, oh jarene Habib menghirup masakan dora apa berarti udut ora batal loh. Terus sapa wonge sing gelem udut ora mangan apa-apa pegel. Ya kan? Ning jare wong sing rokok itu ngerokok itu enaknya sama kopi, ya boleh bermangan udut enak. Ya orang mangan, orang ngopi, orang ngetek udut pega cacinge. Biduni ainin fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jauh. Kalau benda atau zat ya yang masuk ke dalam tubuh maka itu membatalkan yang masuk ke dalam lubang yang tembus ini maka membatalkan puasa. Qaluhu manfadin maftuh, yang dimaksud dengan manfad maftuh lubang yang terbuka atau lubang yang tembus, kharaja bi idza wasalatil ainu ilal jawfi min manfadil ghairi maftuh. Dikecualikan yang sampai ya walaupun itu zat atau ain ya sampai ke dalam tubuh tapi tanpa melalui lubang yang terbuka atau lubang yang tembus. Kaduh nih seperti minyak atau krim. Krim kalau ditempelkan ke kulit hadirin, masuk nggak krimnya? Masuk nggak? Ente nganggo hand body, habis mandi pakai hand body, krimnya masuk ke kulit nggak? Masuk nggak, Bud? Masuknya lewat mana? Lewat pori-pori. Iya benar. Masuknya lewat apa? Pori-pori. Kalau lewat pori-pori maka nggak batal. Kaduhni wa nahwi, baik minyak, krim ataupun yang lain yang dioleskan ke kulit kemudian diserap sama kulit, ya bitasyarrubil masam, diserap oleh pori-pori maka nggak batal hadirin. Amarno nggo minyak nang tangan masuk ke tubuh, Pak. Cuman bukan lewat lubang yang terbuka maka nggak batal. Paham ya? Wa kullul manafidhi maftuhatun fi madhabil Imam Syafi'i illa al-ain wa kadzalikal udhun indal Imam al-Ghazali. Dan semua lubang terbuka atau tembus ya menurut madhab Imam Syafi'i ini batal kecuali mata, itu tidak batal. Menurut madhab Imam Syafi'i semua lubang yang terbuka, kubul, dubur, kuping, hidung, apalagi mulut, ini lubang terbuka batal kecuali mata. Mata manfaat maftuh, cuman nggak batal menurut madhab Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Ghazali ditambah lagi satu, telinga nggak batal, masuk air di telinga nggak batal, masuk sesuatu di telinga nggak, karena bukan manfaat. Dan itu subhanallah, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali sekarang ini terbukti. Makanya Imam Ghazali ini ulama yang betul-betul cerdas hadirin. Imam Nawawi sampai memberikan komentar untuk karangannya Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Imam Nawawi sampai mengatakan Ihya Ulumuddin hampir saja seperti Al-Qur'an. Hampir seperti Al-Qur'an. Qauluhu ilal jawf, yang dimaksud dengan ucapan sampai ke dalam, wa huwa ma yuhilul ghidha'a wad dawa kal ma'idati aw ma yahilud dawa ya faqat kad dimagh, yaitu yang menghimpun asupan makanan atau obat. Yang dimaksud dalam ini yang menghimpun asupan makanan atau obat, ya seperti saluran pencernaan atau yang menghimpun obat saja, yaitu otak. Ya, makanya hadirin saya mau tanya. Ya, ini kan sudah tahu nih kita. Ada orang suntik. Suntik masukin cairan ke dalam tubuh. Saya mau tanya, suntik batal nggak? Hah? Orang puasa disuntik batal nggak? Ya? Berarti ini puasa infus boyo, infus ke orang kali, iya kan? Hah? Karena disuntik nggak batal. Maka ada masalah hadirin, nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Hukmul ibrah tajuzu lid darurah. Suntik hukumnya boleh, nggak batal puasanya kalau
walakin ikhtilafu fi ibtaliha lisaum. Ya, untuk batalnya puasa suntik ini terjadi perbedaan pendapat, ada 3 pendapat. Fa fi qaulin, qaul yang pertama mengatakan innaha tubtilu mutlaqan. Ada yang mengatakan batal secara mutlak. Li annaha wasolat ilal jawab, sebab masuk ke dalam. Yang kedua, wa fi qaulin innaha la yubtilu mutlaqan. Ada yang berpendapat tidak batal, mutlak enggak batal. Li annaha wasolat ilal jawab min ghairi manfadin maftuh. Benar tubuh tapi tanpa melewati manfad maftuh, lubang yang terbuka. Wa qaulun fihi tafsil, ada yang mengatakan bisa batal bisa enggak. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi sudah 5 sudah waktu isyraq, memang udan dadi norakaton. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabadil lana fi dinina ma'alil qudri wa taqar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nahda bil khair wa nunfa kulla syar, rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aghfir bi ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ansar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana ta'arafna